al-mukarramun, para ulama, para asatidzah guru kita, mukarram yaitu Rasul Mukarram Yusuf, mukarram Haji Ahmad Habibi, para masyarakat Habib Mustafa, segenap pengurus Majelis Salim Ukhuwah Islamiyah dan segenap pengurus masjid dan khusus pengurus masjid Nurul Jamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Sholawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada pengurus junjungan Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat kemudian hari. Baik, tanpa berpanjang kala, ayat 46 ya. Qala ar-raghibun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ar-raghibun anta an alihat an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ini jawaban bapaknya Nabi Ibrahim ketika diajak untuk menyembah Allah. Apa kata bapaknya? Qala, berkata bapaknya, yang dimaksud bapaknya Nabi Ibrahim. Ar-raghibun anta an alihati, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Watak tabiha, maka sebab itu kamu membencinya. Jadi kata bapaknya ya, ketika diajak untuk menyembah Allah, apa kata bapaknya? Kamu benci sama Tuhan-Tuhan kami sampai-sampai kamu mencela Tuhannya. La illam tantahi, jika kamu tidak berhenti ya, anit ta'arrudilaha ya, dalam rangka mencaci makinya, la arjumannaka, maka kata bapaknya niscaya kamu akan aku rajam. Dirajam itu dilempar ya, batu ya. Bil hijarati, dirajam dengan batu. Au bil kalamil qabih, atau dengan ucapan-ucapan ya, yang tidak baik ya, atau ucapan-ucapan yang jelek. Jadi kata bapaknya, kalau kamu nggak bisa diem, masih terus ngajak, aku akan rajam dengan dilempar batu. Kalau enggak dengan kata-kata yang jelek atau yang kasar. Oleh karena itu fahdharni, kata bapaknya, maka hati-hatilah kamu terhadapku ya. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku buat waktu yang lama. Aidahron tawilan, yaitu waktu yang lama. Dahron itu waktu ya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Qala, maka berkata Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim jawab ketika bapaknya tidak mau ya untuk menyembah Allah, bahkan ngancam ya, kalau masih terus Nabi Ibrahim ngajak untuk menyembah Allah, Nabi Ibrahim mau dirajam ya, baik pakai batu atau dengan ucapan-ucapan yang kasar ya. Maka Nabi Ibrahim berkata, salamun alaika, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, minni, dariku, kata Nabi Ibrahim. Aila musibaka bi makruhin,
Maksudnya aku tidak akan lagi menimpakan hal-hal yang tidak diinginkan kepadamu. Jadi kata Nabi Ibrahim, baik kalau begitu saya tidak mau berkata yang tidak disukai. Sa'astaghfirulaka Rabbi, apa kata Nabi Ibrahim? Tetap aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku atau Rabbku. Jadi kata Nabi Ibrahim, ya kalau begitu ya udah, saya tidak mau ngajak-ngajak lagi, tapi tetap ya aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk bapaknya ya. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Lafaz hafiya itu adalah min hafiyin, dari kalimat atau dari kata hafiyan atau hafiyin, berasal dari kata hafa, min hafa ya, hafiyan aibaron, yang artinya sangat baik ya. Wa yajibu du'ai wa qad wafa bi wa'dihil madhkuri bis syu'ara'i wa fir li abi wa hadha qabla ayatabayyana lahu annahu aduwwun lillahi kama dzakarahu fi bara'atin. Wa yajibu du'a'u, apa kata dalam tafsir ini dibahas ya. Dia selalu memperkenankan doaku. Jadi kata Nabi Ibrahim, Allah sangat baik akan memperkenankan doaku. Wa qad wafa bi wa'dihil madhkuri, dan kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya ya, yang disebut tadi bisyu'ara, sebagaimana terdapat dalam surat Asy-Syu'ara. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-86, di sana ada ayat begini, waqfir li abi innahu kana minad dhalin. Oh ya, itu ayatnya. Apa maknanya? Waqfir li abi, ampunilah buat bapakku, innahu kana minad dhalin, karena sesungguhnya bapaknya ada termasuk orang yang sesat ya. Fisyu'ara'i waqfir li abi, lanjutannya innahu kana minad dhalin. Wa hadza, ayat ini turun qabla ayatabayyana lahu, sebelum jelas lahu bagi Nabi Ibrahim annahu aduwwun lillah, bahwa sesungguhnya bapaknya itu adalah musuh Allah. Jadi belum jelas kalau bapaknya itu musuhnya Allah, maka masih tetap didoakan oleh Nabi Ibrahim. Waqfir li abi ya. Kalimatnya innahu kana minad dhalin, bukan minal kafirin, tapi minat, jadi termasuk masih sesat lah. Itu sebelum dijelasin oleh Allah kalau bapaknya itu adalah musuh Allah. Kama dzakarahu fi bara'atin, sebagaimana disebutkan di dalam surat Baro'ah. Surat Baro'ah itu surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ayat 114. Apa ayatnya nih? Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Itu ayatnya ya. Apa katanya sini? Wa makana, dan tidak ada istighfarnya Nabi Ibrahim terhadap bapaknya kecuali janji yang telah Nabi Ibrahim berjanji kepada bapaknya. Kan ayat tadi kan disebutin bahwa Nabi Ibrahim tetap mau berdoa untuk bapaknya ya. Tapi falam mata bayana, maka ketika sudah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim lepas diri minhu, dari bapaknya. Kenapa?
Inna Ibrahim la awwahun halim, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hatinya juga santun ya. Jadi setelah ketahuan bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, Nabi Ibrahim sudah tidak berdoa lagi, melepas diri. Kenapa? Karena doa walaupun anak kepada bapak kalau beda keyakinan nggak nyampe, nggak nyambung, sinyalnya beda. Sinyal. Sering saya sampaikan ya, kalau ada orang tua dengan anak beda keyakinan akan putus 3 perkara. Ya, 1 doanya putus. Bapaknya kafir, anaknya Islam. Walaupun doa Rabbi firli nggak nyampe. Kata anaknya Rabbi firli waliwa mental nggak nyampe ya. Yang kedua, apa yang putus? Warisan. Bapaknya kaya, Islam, anaknya mental, maka anak itu nggak dapat warisan, putus ya. Itu kalau dalam agama ya. Kalau dalam urusan pemerintah saya nggak tahu lah. Kalau dalam urusan agama dia nggak dapat. Yang ketiga, perwalian. Contoh, anaknya perempuan masuk bapaknya kafir. Ketika dia mau nikah, maka bapaknya nggak boleh jadi wali. Ya, karena dia bukan orang Islam kan, putus. Ya. Walinya siapa? Ya cari saudara bapaknya yang Islam. Cari dulu, jangan main hakim aja. Cari dulu dari bapaknya ini ada nggak yang Islam? Kan kadang-kadang ada begitu Pak ya? Iya. Mungkin adiknya, mungkin kakak bapaknya, ya atau siapa lah. Cari dulu. Kalau nggak ada, memang semua keluarganya non Muslim ya, maka lari kemana? Hakim ya. Siapa hakim? Ya hakim itu ya hakim agama ya. Bukan sembarang orang ya. Kadang-kadang ada ustadz diangkat jadi hakim. Hakim dari mana itu? Ya hakim dari mana? Gak ada ya. Gak bisa, darurat gimana? Gak ada, gak bisa ya. Tetap aja gak sah. Karena hakim itu yang punya legalitas ya. Hakim pengadilan lah, kesono dia ya, lapor, Pak ini saya begini, bapak saya angkat jadi hakim ya. Cuma kadang-kadang hakim di pengadilan agama ada juga yang perempuan Pak. Hakimnya perempuan banyak gitu. Ya, bukan laki-laki, hakimnya perempuan. Nih, jadi 3 ya yang putus ya. 1 2 warisan, 3 perwalian ya, putus ya. Selain dari itu masih nyambung ya. Yang namanya birrul walidain itu tidak putus karena beda keyakinan ya. Masih bapaknya, orang tuanya non Islam, anaknya terus anaknya pengen bakti, masih wajib, masih ya, jangan putus semuanya enggak ya. Masalah bakti masih tetap, masih nyambung ya. Tapi masalah keyakinan tadi yang putus. Jadi setelah ketahuan kalau bapaknya itu adalah musuh Allah ya, maka Nabi Ibrahim tidak lagi berdoa ya. Jadi kalimat astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya itu sebelum Nabi Ibrahim mengetahui ya, sebelum mengetahui kalau bapaknya musuh Allah. Setelah tahu baru ditinggal ya. Jadi sekali lagi, walaupun orang tua dengan anak kalau beda keyakinan tidak nyambung. Tapi walaupun orang lain kalau masih satu keyakinan nyambung. Mana dalilnya?
ada doa tuh, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal ada dalilnya. Kalau khotib kan ada doa kan? Khotib kan di doa terakhir kan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal ahya'i minhum. Ya itu nyambung. Kalau satu keyakinan, ampunilah dosa-dosa orang beriman, baik laki-laki maupun orang Islam laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang itu dalilnya tuh. Bahkan ada juga yang mengatakan tuh yang namanya waladun soleh, kan ada hadisnya kan ya? Iya, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin ya. Kalau anak Adam sudah meninggal, putus semua amal perbuatannya. Yang namanya putus amal perbuatan itu artinya dia udah gak bisa melakukan perbuatan apa-apa. Sholat bisa nggak? Ya. Orang udah mati sholat bisa nggak? Enggak kan? Sedekah bisa nggak? Enggak. Ya. Puasa? Enggak. Itu yang namanya putus. Artinya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa katanya waladun. Ini ada yang mengatakan yang namanya waladun soleh itu termasuk ya orang Islam lah, ya bukan saja anak kandungnya ya, tapi juga sesama muslim ya. Terus sedekah jariah lagi hidupnya ya, menjariahkan tanah, terus tanahnya dibangun musola. Selama musola itu masih ada, maka pahalanya tetap ngalir. Yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Nih seperti ini kan kitab Jalalain nih. Ya, ini yang ngarang kitabnya ini, pahalanya dapat nih. Sebanyak yang ngaji nih, yang ngaji juga dapat, yang ngarang kitab ini juga dapat ya. Karena ini namanya ilmu yang bermanfaat. Terus wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ta'u rabbi asa ala alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Wa'tazilukum wa ma tad'una, dan aku akan menjauhkan diri daripada kalian dan daripada apa yang kalian seru. Yang dimaksud ta'buduna, apa yang kalian sembah, min dunillahi, dari selain. Jadi kata Nabi Ibrahim, udah kalau gitu kami akan menjauh dari apa yang kalian sembah ya, selain Allah. Wad'u, dan aku berdoa, ay a'budu, aku menyembah terhadap Tuhanku. Tuh, jadi kata Nabi Ibrahim, baik aku akan menyembah Tuhanku ya. Allah akuna, mudah-mudahan aku dengan berdoa kepadaku ya, dengan beribadah kepadanya, syaqiyya, tidak akan termasuk orang yang kecewa ya. Kama syaqaitum bi ibadatil asnam, sebagaimana kalian kecewa karena menyembah ya berhala-berhala itu. Jadi mudah-mudahan kata Nabi Ibrahim, saya enggak kecewa dengan menyembah Allah sebagaimana kalian akan kecewa. Kenapa? Karena kalian menyembah berhala. Walamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya ya, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Falamma tazalahum, maka ketika Nabi Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah ya. Kemana dia? Bi andahaba ilal ardil muqaddasati, kemudian Nabi Ibrahim pergi ke satu tempat yang suci ya. Itu disebut muqaddasah ya. Wa wahabna lahu, maka kata Allah, kami anugerahkan lahu kepada Nabi Ibrahim ibnaini ya, dua orang putra ya,
yakni subihima, yang memberikan ya, penghibur hatinya ya. Siapa dia? Ishaq wa Yaqub, yaitu Ishak dan Yakub ya. Ishak anaknya Nabi Ibrahim, kemudian punya cucu namanya yang dua-duanya jadi nabi. Nabi Ishaknya jadi nabi, Yakubnya juga jadi nabi. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusufnya jadi nabi lagi. Oh ya, jadi hampir keturunannya itu nabi dan rasul. Wa kullan ja'alna, dan masing-masing di antara keduanya minhuma ya, dari Nabi Ishak dan Nabi Yakub itu ja'alna, kami jadikan, kata Allah, nabi ya, seorang nabi. Jadi turun temurun semua jadi nabi dan jadi rasul. Ini sebagai ya, pemberian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa wahabna lahum, dan kami anugerahkan kepada mereka ya, bertiga ya. Jadi Ibrahim, Ishak, Yakub. Mir rahmatina, dari rahmat kami, kata Allah ya. Al-mali wal waladi, yang dimaksud rahmat itu harta dan anak ya, berupa harta dan anak ya. Wa ja'alna lahum lisana sidqin, dan kami jadikan lahum kepada mereka apa? Yaitu lisana sidqin ya, yaitu dijadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi aliyah ayrofi'ah ya, yaitu yang tinggi. Wasanaul hasanu fi jami'il ahli adyan, yang dimaksud pujiannya adalah mereka selalu menjadi pujian dan sanjungan semua pemeluk agama. Jadi semua pemeluk agama memuji tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ishak, tentang Nabi Yakub ya. Maka sering saya sampaikan ya, dari anak Nabi Yakub inilah ada disebut namanya Bani Israel. Oh ya. Jadi Bani Israel itu anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam ya. Yakub punya anak 12. Maka Bani Israel ada 12 suku. Oh, karena Nabi Yakub punya anak 12. Jadi 12 suku ya. Jadi kata Allah, kami jadikan, kami berikan pada mereka bertiga apa? Harta dan anak ya. Jadi hartanya banyak, anaknya juga banyak, dan semua jadi nabi dan rasul. Wadkur bil kitabi Musa, nanti kita akan lanjut pada kisah Nabi Musa alaihis salam. Sedikit-sedikit dikisah, jadi sepotong-sepotong dikisahnya, jadi nggak banyak ya. Yang penting kita mengetahui ya tentang Nabi Ibrahim, tentang nanti bagaimana Nabi Musa alaihis salam ya. Karena di ayat lain ada yang lengkap, kalau ini nggak lengkap, cuma sedikit-sedikit aja Allah kasih tahu ya. Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang sangat mulia, walaupun orang tuanya kafir, tapi anak keturunannya semua Nabi dan Rasul ya. Dan Nabi Ibrahim ini doanya sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan kota Mekah itu juga berkat doa dari Nabi Ibrahim sampai sekarang ya, jadi negeri yang luar biasa ya. Padahal dulu Mekah ini nggak ada dalam peta, nggak ada. Di petanya nggak ada. Sekarang jadi negara ya raya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan berlanjut. Wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlishon ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.